Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paragraf. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabrina Nada dengan NPM 23 1303 454 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septian Kirana Wardani dengan nomor NPM 2313034047. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desta Natasha dengan NPM 2313034053. Baik, selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan dibacakan oleh Saudari Desta. Kepada Saudari Desta dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok. Paragraf merupakan kumpulan kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat. Tata paragraf merupakan aturan atau tata cara dalam menyusun paragraf yang baik dan benar. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang membahas satu ide pokok. Dalam Mumford dan Kander dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Pengertian lain dari paragraf dari beberapa ahli antara lain, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Jadi, menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang terakhir paragraf penutup. Paragraf pembuka atau biasanya disebut juga paragraf pendahuluan berfungsi sebagai pengantar untuk sampai ke suatu pokok pembicaraan. Seperti contohnya, pemilu baru saja usai. Sebagian caleg yang terpilih merasa bersyukur atas lancarnya pemilu yang seperti diharapkan. Namun, tidak demikian dengan sebagian caleg yang gagal dan tidak dapat memperoleh kursi di parlemen. Mereka merasakan stres hingga tidak tidur dan makan. Yang kedua yaitu paragraf penghubung, yang dimana berada di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penghubung berisikan permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Seperti contohnya, dalam sebuah cerita, paragraf penghubung yaitu isi atau inti dari cerita tersebut. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf yang mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisikan kesimpulan dari paragraf penghubung. Seperti contohnya, paragraf penutup berfungsi sebagai akhir dari sebuah karangan. Tidak boleh terlalu panjang, namun tidak boleh diputuskan begitu saja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang syarat dan kegunaan paragraf. Paragraf memiliki 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan dalam sebuah paragraf harus saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang hanya terdapat pada satu gagasan pokok. Syarat kedua yaitu kepaduan. Kepaduan antar kalimat dalam sebuah paragraf meliputi 2 macam, yaitu kepaduan bentuk dan kepaduan makna. Paragraf yang memiliki kepaduan informasi bersifat kohesi dan kesesuaian di bidang bentuk disebut kohesif. Syarat ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik dan kalimat utama. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan paragraf. Yang pertama yaitu ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Paragraf digunakan untuk mengembangkan ide atau argumen secara terinci. Setiap kalimat pendukung dalam paragraf memberikan penjelasan lebih lanjut, memberikan contoh, atau menyajikan bukti yang mendukung pernyataan kalimat topik. Ini membantu menguatkan argumen dan membuat pembaca lebih yakin dengan informasi yang akan disampaikan. Kegunaan kedua yaitu organisasi dan struktur tulisan. Paragraf berguna sebagai alat utama untuk mengorganisir dan membentuk struktur tulisan. Setiap paragraf biasanya dimulai dengan kalimat topik yang mengenalkan ide utama dan diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung yang mengembangkan ide tersebut. Kegunaan ketiga yaitu pemisah ide atau topik. Paragraf digunakan untuk memisahkan ide atau topik tertentu dari yang lainnya. Ketika suatu ide sudah selesai dibahas, penulis dapat memulai paragraf baru untuk memperkenalkan ide atau topik berikutnya. Ini membantu pembaca untuk fokus pada satu konsep atau informasi pada satu waktu. Kegunaan keempat yaitu pemahaman poin-poin utama.
Paragraf membantu membimbing pembaca dalam memahami poin-poin utama suatu tulisan. Setiap paragraf biasanya berkaitan dengan satu aspek atau sudut pandang tertentu, membuatnya lebih mudah bagi pembaca untuk mengikuti alur pemikiran yang meresapi informasi yang disajikan. Kegunaan kelima yaitu pemberian penekanan atau emfasis. Penggunaan penekanan ini dapat dicapai melalui posisi kalimat-kalimat penting atau menggunakan teknik-teknik seperti pengulangan atau kontras dalam suatu paragraf. Kegunaan yang keenam yaitu fasilitas pemahaman dan retensi. Pembagian informasi ke dalam paragraf membantu memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi oleh pembaca. Dengan merinci, ide-ide atau informasi akan teratur dan pembaca lebih mungkin untuk memahami dan mengingat informasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada pola-pola pengembangan paragraf. Paragraf dapat dikembangkan dengan beragam pola pengembangan sesuai dengan jenisnya, seperti deskripsi, proses, narasi, ataupun argumentasi. Dengan memahami tata paragraf dengan baik, penulis karangan akan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembacanya. Adapun pola-pola dalam paragraf yaitu yang pertama ada pola perbandingan, yaitu paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Perbandingan tersebut misalnya antara yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. Yang kedua adalah pola sebab akibat. Pola paragraf sebab akibat adalah struktur penulisan yang menjelaskan hubungan kausalitas antara suatu peristiwa atau kondisi atau sebab dengan dampak atau konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari peristiwa atau kondisi tersebut. Dalam pola ini, penulis menyajikan informasi secara terurut, di mana sebab dan akibat dijelaskan secara logis dan sistematis. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Kemudian yaitu paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Contohnya yaitu makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan siput-siputan kecil, cacing atau serangga. Bahkan kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Kunang-kunang betina sengaja berkelap-kelip seakan mengundang jenis pejantan. Setelah pejantan mendekat, sang betina memakannya. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan dengan makanan pertumbuhan atau asupan maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Paragraf ini berpola pengembangan contoh karena kalimatnya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Paragraf ini memaparkan beberapa contoh makanan kunang-kunang. Selanjutnya adalah paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Struktur penulisan yang mengulang ide atau informasi tertentu dalam beberapa kalimat atau paragraf. Dalam pola ini, penulis menggunakan repetisi untuk memberikan penekanan atau menguatkan suatu gagasan atau konsep. Dengan kata lain, paragraf perulangan mengandung pengulangan kata-kata kunci, frasa atau gagasan tertentu untuk memberikan dampak yang lebih besar atau agar pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh pembacanya. Pemakaian perulangan dapat memberikan efek persuasif, memberikan penegasan atau memperkuat kesan terkait suatu informasi atau argumen dalam tulisan. Yang terakhir adalah paragraf definisi, adalah struktur penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan atau merinci makna suatu konsep, objek, ataupun istilah. Dalam pola ini, penulis fokus pada memberikan definisi yang jelas dan terperinci, seringkali dengan memberikan karakteristik, sifat, atau ciri-ciri khusus dari topik yang dibahas. Paragraf definisi membantu pembaca untuk memahami esensi suatu konsep atau istilah dengan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan terperinci. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami.